Assalamualaikum teman-teman. Hai. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua tetap diberikan kesehatan dan juga kesabaran untuk stay at home. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak akan sendiri. Saya akan bersama rekan-rekan saya, ada Ibu Della, Bapak Egi, Ibu Elviana, Ibu Iis Aisyah, Ibu Iis Nurhayati, Ibu Irma, Ibu Rinayanti, dan juga Ibu Vina. Nah, kita semua di sini akan membawakan materi yang cukup menarik, yaitu mengenai teori-teori belajar bahasa. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video pembahasannya. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan berbahasa tertentu. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia yaitu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran bahasa Indonesia pada satuan pendidikan sekolah dasar dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu 1. Peringkat pemula dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Yang kedua, peringkat lanjutan, yaitu kelas 4 sampai dengan 6. Peringkat pemula, yaitu penguasaan keterampilan membaca menulis permulaan dan menyimak berbicara tingkat sederhana. Dan yang kedua, peringkat lanjutan, yaitu melatih dan mengembangkan penguasaan keterampilan berbahasa murid secara integral yang meliputi 4 keterampilan. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Terdapat 4 prinsip dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual yaitu merupakan proses pembelajaran yang holistik dan mempunyai tujuan untuk membantu siswa memahami materi ajar dengan mengaitkan terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari, misalnya dalam konteks pribadi, sosial, dan kultural. Dan prinsip kontekstual ini memiliki 7 komponen utama untuk pembelajaran efektif. Apa aja 7 komponen itu? Yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua ada inquiry atau menemukan, yang ketiga ada questioning atau bertanya, yang keempat ada learning community atau masyarakat belajar, yang kelima ada pemodelan atau modeling, yang keenam ada reflection atau refleksi, yang ketujuh ada authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Nah, yang kedua yaitu prinsip integratif. Prinsip integratif ini menganggap bahwa bahasa adalah suatu keseluruhan dalam kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bahasa yaitu berkomunikasi ya. Nah, dalam prinsip ini pembelajaran bahasa hendaknya disajikan secara terpadu atau terintegratif ya, baik antara unsur fonologinya, morfologinya, sintaksis, dan semantik ataupun pemaduan antara keterampilan berbahasa Indonesia. Terima kasih, cukup sekian. Di sini saya akan melanjutkan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Selanjutnya ada prinsip fungsional. Nah, prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Sebaliknya, guru harus sebagai penerima informasi. Jadi, pembelajaran harus berdasarkan multisumber. Dengan kata lain, sumber belajar terdiri atas peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah. Nah, konsep pendekatan komunikatif, peran guru adalah sebagai pembelajar dalam proses pembelajaran, di samping sebagai pengorganisasi, pembimbing, dan peneliti. Selanjutnya ada prinsip apresiatif. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif itu bisa diartikan menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Jika dilihat dari artinya, prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lain seperti keterampilan berbahasa. Contohnya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, sekian prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Terima kasih.
Saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar. Terdapat 6 fungsi belajar bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu yang lebih baik, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar siswa. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan jalan mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran dengan jalan perencanaan program pendidikan yang lebih sistematis, serta pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian perilaku. Yang keempat, lebih memantapkan pengajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan siswa dengan berbagai media komunikasi, serta penyajian informasi dan data secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika karena dapat mengurangi jurang pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, serta memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Dan yang terakhir adalah memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama dengan alat media massa. Kemudian ada tujuan dari belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama adalah berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan negara. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia serta menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Dan yang terakhir, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan berbahasa, serta bersastra sebagai khasanah budaya dan juga intelektual manusia Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ada 4 aspek dalam keterampilan pembelajaran bahasa. Yang pertama, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang yang pertama ada menyimak, yang kedua ada berbicara, yang ketiga ada membaca, yang keempat ada menulis. Nah, Ibu akan mencoba menjelaskan satu-satu dari 4 aspek tersebut. Yang pertama yaitu aspek menyimak. Menyimak yaitu keterampilan yang paling mendasar ialah setiap orang tentunya melakukan kegiatan menyimak, mulai dari mendengar berita, mencerita, dan berbagai informasi lainnya, baik dari melalui TV, radio, dan lain-lain. Nah, yang kedua, berbicara. Keterampilan berbicara pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya sebagai orang yang mampu melakukannya. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Nah, yang ketiga, membaca. Pusat pemerolehan berbagai pengetahuan, keterampilan dari menyimak, berbicara, dan menulis ialah membaca. Aktivitas membaca sama halnya dengan pemerolehan. Apa yang kita ketahui adalah dari apa yang kita baca. Nah, yang terakhir, menulis. Tahap terakhir ialah menulis. Menulis sebagai pusat mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara, kemudian mengalihkannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang saya akan presentasikan di sini adalah teori-teori pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Menurut kelompok Skinner, behaviorisme memandang bahasa merupakan bagian fundamental dari
seluruh perilaku manusia dan memandang bahwa bahasa merupakan wujud atas tanggapan yang tepat terhadap suatu stimulus. Menurut teori ini, pembelajaran bahasa berhasil jika anak senantiasa distimulus untuk menghasilkan respon verbal dan akan meningkat jika guru memberikan reward atau respon tersebut. Menurut Piaget, kognitivisme memandang bahwa perkembangan bahasa anak akan sejajar dengan perkembangan kognitif anak. Bahasa akan semakin meningkat jika kognitif akan meningkat pula. Teori kognitivisme pembelajaran bahasa dapat dikatakan sebagai landasan yang menentukan diri pada domain kognitif dan fokus pada mental dan fungsi intelektual. Pembelajaran bahasa hendaknya dilakukan dengan memadukan antara struktur bahasa dengan kemampuan interpretatif konseptual pada diri anak. Dalam pembelajarannya, teori ini memiliki ciri-ciri yaitu 1. Mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. 2. Mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. 3. Mementingkan peranan kognitif. 4. Mementingkan kondisi waktu sekarang. 5. Mementingkan pembentukan struktur kognitif. Teori belajar bahasa konstruktivisme menegaskan bahwa perolehan kecakapan intelektual akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan. Tokoh pada teori ini adalah Jean Piaget. Dalam pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran bahasa, Piaget mengajarkan kepada anak-anak dengan cara melakukan pengamatan terhadap lingkungannya dan belajar dari lingkungan, sehingga ruang kelas haruslah mengekspos banyak kosakata. Teori belajar bahasa humanisme dalam pengajaran bahasa menekankan pada pendidikan yang berpusat pada siswa. Pada praktiknya, yaitu dengan menggabungkan perkembangan kognitif dan afektif siswa. Setiap siswa memiliki tanggung jawab terhadap pembelajarannya masing-masing. Menurut Dabin dan Goldstein, pembelajaran bahasa menurut teori humanisme adalah sangat menekankan pada komunikasi yang bermakna, berfokus pada siswa, siswa sebagai tempat berinteraksi, saling membantu dan saling mengevaluasi, guru berperan sebagai fasilitator, materi berdasarkan kebutuhan siswa, dan bahasa ibu siswa merupakan alat bantu yang sangat diperlukan. Tokoh-tokoh pada teori ini yaitu ada Maslow, Carl Rogers, Fritz Perls, dan Eric Berne. Ada beberapa pendekatan pembelajaran bahasa yang dapat kita gunakan di kelas. Di antaranya, pendekatan pertama adalah pendekatan tujuan, di mana pendekatan ini berorientasi pada suatu tujuan. Misalkan guru ingin anak menguasai kosakata sesuai EYD, maka pembelajaran yang dilaksanakan melibatkan atau memasukkan rangkaian-rangkaian kosakata yang memang sesuai EYD tersebut. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan tematik. Nah, pendekatan ini biasanya sering kita gunakan di tingkatan sekolah dasar, di mana pendekatan ini digunakan di seluruh mata pelajaran yang sedang dilaksanakan. Misalkan keterampilan bahasa ketika berbicara lewat presentasi, diskusi, ataupun tanya jawab, ini diterapkan di seluruh mata pelajaran. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan terpadu, di mana pendekatan bahasa ini diterapkan pada mata pelajaran tertentu yang sedang dilaksanakan di kelas. Misalkan guru sedang melaksanakan pembelajaran IPA, maka guru menerapkan pembelajaran bahasa misalkan lewat kegiatan penyusunan laporan, atau artinya keterampilan menulis dilibatkan ketika guru menyampaikan atau melaksanakan pembelajaran IPA. Kemudian pendekatan keempat adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini diterapkan lebih menekankan pada pengalaman siswa atau kegiatan siswa. Artinya pendekatan bahasa ini dilibatkan atau dimasukkan ketika anak melaksanakan kegiatan presentasi, kegiatan penyusunan laporan, diskusi, atau kegiatan drama yang dimana ada kegiatan siswa di situ, sehingga bahasa diterapkan pada kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya ada pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, ada pendekatan struktural. Nah, pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang berasumsi bahwa bahasa itu merupakan suatu perangkat pembelajaran atau suatu perangkat kaidah. Jadi, atas dasar anggapan tersebut, maka pembelajaran bahasa itu harus mengutamakan penguasaan kaidah atau penguasaan tata bahasanya. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan ini didasarkan pada asumsi bahwa pembelajaran merupakan proses mengubah tingkah laku, baik
baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemudian yang terakhir ada pendekatan integratif. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran bahasa dengan cara berpikir menyeluruh. Nah, cara berpikir menyeluruh ini akan menghubungkan semua aspek keterampilan bahasa sebagai suatu kesatuan yang bermakna. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman penjelasannya? Kalau teman-teman punya pertanyaan dan kurang paham, boleh banget nih kita tunggu komentarnya di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk klik like dan juga subscribe. Semoga sedikit banyaknya bisa membantu teman-teman semua ya dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, see you on the next video. Dadah!